merintis satu bisnis ini Ya. yang saya jalanin dari tahun 2010. 2010. Salah-salahnya Nusa ini sering berkunjung apa enggak ini? Ya. Sales Nusa ini menurut saya yang paling luar biasa di antara semua supplier saya. Keunggulan produk Nusa nih Pak yang Pak Joni rasakan. Keunggulan produk Nusa, selain konsistensi dari kualitas, supportnya. Ya, saya rasakan saya bisa bertahan hampir 16 tahun. Sobat Nusa, kembali dengan saya Monica. Nah, di sesi kali ini adalah podcast bersama distributor Nusa. Saat ini saya tidak sendirian. Di sebelah saya ada Pak Joni sebagai direktur dari salah satu distributor Nusa. Beliau adalah sosok yang menginspirasi karena latar belakangnya bukan dari dunia bisnis, melainkan dari accounting dan mulai mencari tantangan baru di tahun 2020 dan berhasil untuk melalui hal itu sejauh ini. Sekitar 16 tahun ya Pak ya? 16 tahun. Oke, Sahabat Nusa, kita perkenalkan diri. Silakan Bapak ke Sahabat Nusa. Sahabat Nusa, salam sejahtera. Perkenalkan saya Joni. Pak Joni. Dari salah satu distributor di area Bandung Raya. Oke. Nah, Bapak, Pak Joni berarti di sini sebagai direktur ya, Bapak? Ya, betul. Oke. Direktur salah satu distributor Nusa di area Bandung Raya. Nah, Bapak bisa cerita awal dari kisah perjalanan Bapak menjadi seorang direktur di sini? Perjalanan saya merintis satu bisnis ini. Ya. Yang saya jalanin dari tahun 2010. 2010. Januari saya bergabung di company ini. Walaupun background saya bukan dari operasional, bukan dari sales, saya berbackground dari accounting finance. Accounting finance. Ya, saya salah satu sarjana ekonomi di Bandung. Oke. Saya terjun di ini, kemudian dapat kepercayaan mengelola satu bisnis ini dari Januari 2010. Yang nyaris 16 tahun sebentar lagi. Hal apa nih Pak yang membuat Pak Joni akhirnya menyeberang dari accounting kemudian berani nih untuk terjun ke dunia bisnis? Saya butuh tantangan baru menurut saya. Oke. Dunia accounting, dunia yang bergerak di angka doang. Kita kerja itu kayak di belakang layar. Menurut saya dunia operasional, dunia marketing jauh lebih menarik menurut saya, tantangan baru yang belum pernah saya alami. Ya puji Tuhan, saya udah jalanin 16 tahun hampir semua. Nah Pak, baik, selama 16 tahun, pasti kan ada kisah ya Pak ya? Dari perjalanan bisnisnya, naik, turun, Pasti. atau mungkin tantangan Pak? Pasti. Tantangan terbesar yang pernah dialami dari Pak Joni selama mengelola sebagai direksi di distributor ini apa Pak? Tantangan terbesar selama 16 tahun awal-awal dalam merintis satu bisnis sebenarnya. Awal saya bukan di dunia, tadi saya bilang juga saya bukan dunia di operasional, bukan di dunia marketing. Saya punya kewajiban mengelola bisnis ini dengan baik ya. Tantangan terbesar awal ya mungkin dari cash flow, walaupun saya dari keuangan, modal kerja, terus target omset, itu dunia baru buat saya. Itu sih sebenarnya yang buat saya tantangan. Nah Pak, berarti awal mula distributor ini didirikan, Bapak juga yang awal mula kerja di sini ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Nah Pak, berarti usaha ini dimulai dari nol ya? Boleh katakan begitu ya. Nah, kepercayaan apa yang diberikan pimpinan ke Bapak untuk menjabat di posisi direksi ini Pak? Kebetulan pimpinan tuh mentor saya di perusahaan yang lama sebenarnya. Oke. Ya, kita kenal udah cukup lama. Atau saya ditawarin satu kepercayaan megang perusahaan yang dia ada di Bandung. Saya kenal sosok beliau karena beliau tuh guru saya. Makanya kesempatan ini saya ambil. Oke. Jadi beliau juga memberikan kesempatan Bapak untuk belajar juga dan Bapak memanfaatkannya itu dengan baik. Ya, karena menurut saya sih kepercayaan itu mahal. Iya, sebenarnya sih Pak. Nah, Pak, ngomong-ngomong tentang kepercayaan nih Pak. Selama menjalani dan melakukan bisnis ini nih Pak, pernah nggak Pak merasa kayak ditipu? Ditipu dalam konteksnya, kalau dalam bermitra sih nggak ada lah istilah nipu. Paling-paling dalam dunia perdagangan ini
kita ngerasa ditipu itu mungkin sama customer yang mungkin nggak bayar. Di ghosting. Iya, karena kita distribusi ini kan memang penuh dengan resiko. Nah Pak, kan berarti kan pengalamannya kan mungkin ada pahitnya, jadi masuk ke pengalaman Pahit itu ya kok. Pak ya. Pahit, Iya. Pak. Nah pengalaman pahit itu ngebuat Bapak jadi mungkin sulit percaya sama orang atau seperti apa Pak untuk belajar dari pengalaman tersebut? Semua dari pengalaman baik itu manis maupun pahit, pasti ada hikmah yang kita bisa ambil sebenarnya. Pelajaran itu jadi membuat kita, kalau tadi saya bilang ditipu orang tanda petik ya, Iya. kita jadi lebih aware, lebih hati-hati lagi sekarang Kak, bahwa nggak semua orang ini jujur. Tapi bukan berarti kebentuk kayak tidak percaya, bukan ya Pak ya? Nggak boleh kapok istilahnya ya, Iya, betul. karena nggak semua orang sama. Oke. Nah Pak, berarti selama 16 tahun nilai dan prinsip yang Bapak pegang dari dulu hingga sekarang ada perubahan atau berkembang nih Pak? Prinsip saya sih dari awal saya tanam juga ke tim, rasanya sih nggak akan pernah berubah ya. Loyalitas dan kejujuran itu penting gitu. Loyalitas dan Iya. Nah Pak, cara untuk menjaga loyalitas nih Pak, ini kan distributor berarti punya customer dan juga punya mitra atau prinsipal dan juga punya karyawan ya. Cara menjaga loyalitas dari masing-masing elemen itu seperti apa Pak? Kita menjaga loyalitas, contoh misalnya kita kerja dengan mitra dulu ya, dengan Iya, mitra. mitra dulu. Loyalitas dengan mitra, ya kita harus saling percaya dulu nih. Jaga hubungan baik, baru muncullah nanti loyalitas. Kalau kayak hubungan dengan orang, kita harus ngeklik dulu nih, baru bisa loyal. Oh, oke. Sama dengan tim juga sama. Saya rasa sih begitu. Prosesnya untuk menjadi seseorang yang bisa loyal itu sebenarnya lama enggak Pak? Tergantung kitanya balik lagi. Kita buka dirinya gimana sama orang tersebut. Sebagai seorang direksi Pak, cara Bapak untuk membuka jiwa atau membuka hati untuk bisa mudah loyal ke orang gimana Pak? Kita harus buka dari awal bahwa kita punya niatan yang baik. Berarti dari awal kuncinya niat yang baik. Niat yang baik. Oke, baik. Nah Pak, menjaga perusahaan dari tahun 2010 hingga tahun 2025 yang udah berjalan 16 tahun. Kunci untuk tetap menjaga usaha itu apa aja Pak? Kunci saya bisa menjaga perusahaan ini eksis sampai 16 tahun itu saya berpegang pada tanggung jawab. Tanggung jawab. Ya, tadi saya ngomong awal, tanggung jawab itu penting, itu mahal. Jadi kita nggak boleh nyerah nih. Itu satu, tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan buat saya. Kedua, saya punya tanggung jawab di keluarga, karena mereka yang support saya sampai hari ini. Iya. Itu yang membuat jadi motivasi saya selama ini. Jadi tetap support system itu juga penting ya Pak? Penting. Niat, support system itu Iya. salah satu beberapa faktor yang bisa membuat Bapak untuk survive dan bertahan di Iya, dunia ini. betul. Oke. Nah Pak, tips menjalankan usaha atau bisnis di company ini Pak? Cuman satu sih menurut saya, kejujuran. Kejujuran. Ya. Oke. Menurut Bapak, untuk mengembangkan jujur kan penting, tapi usaha dan doa bagaimana Pak? Menurut Bapak? Oke, ya benar. Kita selalu berikhtiar istilahnya. Itu wajib. Apapun kondisinya, kita wajib untuk terus berusaha. Tapi harus dibarengin dengan doa tadi. Karena semua yang terjadi menurut saya yang Atas tentunya kuasa. di atas. Gitu. Jadi tetap selalu rendah hati juga ya Pak ya? Wajib. Nah Pak, motivasi untuk rekan-rekan atau sahabat Nusa yang terinspirasi dengan Bapak, yang mau mencoba hal baru, motivasinya apa Pak? Siapkan mental kalau memang mau berbisnis. Iya. Karena dalam dunia bisnis beda dalam ya. Iya. Sahabat Nusa ya. Kalau sahabat Nusa yang pada
kaum pada muda ya. Iya, Gen Z nih Pak. Ya. Karena yang saya tahu sekarang anak-anak muda kan mentalnya lain ya. Mentalnya seperti apa ini Pak? Mudah nyerah kata petik Oh, ya. iya. Ada tantangan dikit nyerah, jangan. Dalam dunia bisnis nggak boleh itu. Kita harus punya jiwa mental yang luar biasa. Wah, baja, baru bisa terjun dalam dunia bisnis. Karena luar biasa tantangannya. Nah Pak, ngomong-ngomong mental, berarti di tahun 2010 Bapak mulai megang bisnis company ini di usia berapa ini Pak? Tahun 2010 ya, kurang lebih waktu saya usia 38 tahun. Nah, saat itu Pak, masih ingat nggak Pak? Mental yang Bapak sudah rasa, apakah Bapak udah strong nih atau seperti apa? Pak berani kayak gitu? Tadi saya bilang saya bukan di backgroundnya sebenarnya. Iya. Yang membuat saya berani ngambil satu challenge ini adalah pimpinan saya sebenarnya. Dia guru saya dan dia kasih satu harapan, kepercayaan saya. Jadi motivasi ke saya, akhirnya saya timbul kepercayaan. Saya harus bisa. Peluang ini yang dia kasihkan, ini peluang buat saya. Pak, berarti kan Bapak kan memang sebelum terjun di dunia bisnis kan sudah kayak belajar ya Pak, udah ada mentor, berarti udah punya relasi juga. Nah, itu awal mulanya bisa kepikiran seperti itu, misalnya kan banyak juga anak muda yang kayak, Allah, gak usah sinau, kok usah sinau diri, lewat bisa belajar sendiri nih lewat sosial media kayak gitu. Ilmu yang terbaik itu adalah pengalaman sebenarnya. Itu nggak ada dalam bukunya, teoritis di buku-buku juga banyak yang nulis itu pengalaman sebenarnya. Nggak mungkin dia pakai ilmu teori pelajaran, nggak ada, pasti dari pengalaman. Berarti memang Bapak dari awal sudah aware ya Pak, kalau memang ilmu itu paling penting dari pengalaman seseorang. Betul. Kita terjun dalam dunia bisnis perlu banyak mitra, perlu banyak ilmu, relasi ya Pak. Betul. Itu fungsinya buat kita itu nambah ilmu kita. Sepenting apa Pak menurut Bapak relasi itu dalam kehidupan maupun dunia bisnis? Penting banget, sangat penting. Kayak kita pergaulan lah, kita butuh teman. Istilahnya itu manusia nggak tahu kekurangan kita sendiri. Oh iya. Kita perlu tahu dari orang lain bahwa kita kurangnya di apa. Terus kita perlu belajar dari orang lain yang udah lebih maju. Jadi kita tidak pernah boleh untuk menutup diri untuk belajar ya Pak? Nggak boleh. Ilmu itu nggak ada habisnya. Semakin banyak mencari ilmu, semakin merasa haus dan kurang ya Pak? Betul. Oke. Nah berarti untuk perjalanan kisah Bapak ini berbisnis itu luar biasa sekali ya Pak. Jadi 38 tahun yang bermula dari latar belakang pendidikan akunting, kerjanya juga akunting ya berarti Pak? Akunting saya 10 tahun lebih lah. Kemudian berani untuk mengambil kesempatan baru. Harus berani. Oke, berani mengambil kesempatan baru, mencoba, berusaha dan juga jangan lupa berdoa ya Pak ya? Betul. Motivasinya adalah keluarga juga. Betul. Oke. Nah Pak, berarti untuk support system kan ini kan sangat penting banget nih Pak. Nah, apa perubahan paling besar yang Pak Joni rasakan dalam dunia industri dari tahun 2010 hingga tahun 2025 ini? 2010 waktu saya pertama rintis bisnis ini, kondisinya menurut saya sangat jauh beda dengan sekarang. Dulu masih jarang ya Pak yang usaha kayak gini atau seperti apa? Sudah banyak. Oh, sudah banyak. Cuman beda kondisi ekonomi di negara kita juga beda. Apalagi semenjak COVID ya. Oh iya. COVID tahun 2020 ya mulai ya. Semua dunia bisnis pasti mengalami satu goncangan menurut saya sih. Termasuk juga perusahaan distribusi kayak kita. Berat sebenarnya. Istilahnya kita masih bisa bertahan sampai sekarang udah luar biasa. Sekarang dunia ekonomi kita juga tahu kan. Negara kita juga lagi nggak baik-baik aja tanda petik ya. Daya beli ekonomi masyarakat juga lagi nggak bagus. Perjuangannya luar biasa sekarang. Beda. Strateginya Pak untuk tetap bisa eksis apa Pak? Ya kita harus ingat
tanggung jawab tadi. Dengan kita merasa kita penuh dengan tanggung jawab yang dibebankan oleh perusahaan buat kita sebagai pekerja, ya saya memposisikan diri sebagai pekerja. Dan tanggung jawab yang keluarga kita di rumah nih, mau nggak mau kita harus survive terus. Jadi termotivasi karena memang mungkin keadaan juga ya Pak. Betul. Nah, untuk tetap survive itu menjaga loyalitas juga penting berarti ya Pak ya? Harus, loyalitas selalu harus kita jaga. Nah, loyalitas itu yang Bapak lakukan untuk mitra, untuk customer dan juga untuk karyawan apa Pak? Loyalitas kalau untuk mitra ya terus kita jalin ya hubungan baik, komunikasi ya? Ya, komunikasi harus terus baik. Sama dengan customer juga, saya selalu ke tim saya, customer Kunjungan, wajib Pak? dikunjungin. Itu rutin setiap bulan? Rutin. Nanti di customer kita ada beberapa kategori. Yang ada yang 1 minggu sekali dikunjungi. Yang gede-gede itu. Kalau yang ada yang 1 bulan 2 kali. Berarti 2 minggu sekali. Ya, ada yang cuma 1 bulan sekali. Tapi wajib kita kunjungin untuk jalin hubungan baik, komunikasi itu wajib, nggak boleh lost sama sekali. Untuk kita membentuk loyalitas tadi ya Pak. Betul. Nah, untuk Sales Nusa sendiri nih Pak, sering berkunjung nggak Pak ini di sini Pak? Sales tim Nusa itu luar biasa menurut saya sih. Dia ada penempatan sales yang memang orang Bandungnya sendiri ada. Jadi lebih dekat ya Pak? Ya, ada kelas supervisornya juga tiap bulan rutin juga nengokin saya. Pak Joni. Nah Pak, berarti kan dalam berbisnis juga loyalitas itu penting ya Pak ya? Penting banget. Nah, untuk menjaga loyalitas kepada mitra, kemudian kepada customer dan juga kepada karyawan itu seperti apa Bapak? Komunikasi penting buat saya. Komunikasi. Hubungan dengan mitra, kita jalin komunikasi erat terus. Termasuk juga dengan customer. Customer dengan cara tim saya berkunjung. Mengunjungi yang rutin. Ya. Ada kategorinya yang sebulan sekali, ada yang sebulan 2 kali, ada yang tiap minggu kita wajib kunjungin. Berarti tergantung ya Pak ya? Ya, jadi dengan SOP utamanya. Dengan kunjungan itu kan jadi ada hubungan erat sebenarnya. Merasa mungkin juga dihargai ya Pak, karena tadi kan dikunjung. Nah Pak, ini ngomong-ngomong untuk mitra, sales-salesnya Nusa ini sering berkunjung apa enggak ini Pak? Sales Nusa ini menurut saya yang paling luar biasa di antara semua supplier saya. Paling rajin Pak? Ya. Dari salesnya sendiri ada orang yang di Bandung, memang asli orang Bandung. Tuh ada orangnya tuh. Dede Pak, ke kamera Pak. Ya. Supervisornya juga, Pak Franky ini juga luar biasa. Tiap bulan saya ditengokin. Ya, itu suka main ini Pak, bapaknya. Itu bentuk support loh sebenarnya, bahwa kepedulian dari mitra ini dirasakan oleh kita sebenarnya. Dari tahun berapa Pak udah masuk Nusa di distributor ini? 2010. Nggak begitu lama kita berdiri, berapa bulan kemudian saya rasanya begitu. Kita udah bermitra dengan Nusa, berarti hampir 16 tahun juga. Beralih ke Bapak sales dari Nusa nih. Pak, selama 15-16 tahun nih berarti ya Pak, bermitra dengan distributor. Ini gimana Pak? Perasaannya? Senang? Selama ini juga dari pihak distributor juga mensupport produk Nusa. Jadi memang kita secara kerjasama maupun komunikasi memang terjaga. Jadi memang saling menjaga komunikasi sama kerjasama tadi ya. Berarti memang untuk menjaga loyalitas itu komunikasi dan juga kerjasama itu sangat penting. Terima kasih Bapak Sales, Pak Franky dan juga Pak Henry ya. Kembali Pak Joni. Kemudian produk Nusa itu kan sebenarnya kan kalau di gudang kan ada handling ya Pak namanya ya Pak ya. Nah itu untuk mengeluarkan stok dari gudang kemudian dikirim ke customer itu sistemnya gimana? Stok yang ada sih kita upayakan FIFO ya. FIFO, apa itu Pak FIFO? Biar sahabat Nusa tuh tahu FIFO. FIFO itu istilahnya first in first out. Jadi stok yang duluan masuk
harusnya duluan keluar. Kita upayakan begitu. Jadi jangan sampai ada stok yang udah lama di belakang nggak keluar-keluar. Oke. Nah itu sistem untuk natanya gimana Pak? Kan kalau misal produk pertama kali yang masuk kan berarti di bawah. Berarti nanti kalau datang produk baru, kemudian diangkat ke atas gitu Pak, atau seperti apa? Nggak. Kalau contoh di produk Nusa ya, misalkan produk yang besar-besar ya, sekali datang itu kan satu mobil misalnya, itu bisa berapa tumpuk sih. Jadi dalam berapa tumpuk ini itu satu produk yang memang satu masa sebenarnya. Kalau misalnya kita nggak usah ambil dari bawah nih, kan dari atas juga sama nih produksinya yang baru. Berarti kurang lebih begitu. Berarti kayak per periode ya Pak? Ya, ada paletnya. Nanti kita nah ini satu periode ini biasanya. Jadi yang bawah sama yang atas tuh sama-sama kurang lebih masih. Berarti per bagian itu masanya sama. Berarti itu yang dikeluarkan dulu ya Pak? Berarti ya, Pak. Nah Pak, untuk sistem penataannya itu apakah semuanya dipaletin atau dari lantai langsung nih Pak? Harus dipaletin. Kegunaannya apa ini Pak? Biar sahabat Nusa tahu. Kita nggak boleh nyimpan barang langsung dengan nempel dengan lantai, karena lantai ini kan ada lembabnya ya. Mempengaruhi produk dong pasti. Jadi kita pakai palet dulu diampar, nanti baru barang. Nanti untuk palet berikutnya juga kita ada kayak palet begitu. Berarti memang untuk menjaga kualitas produk di gudang ya Pak ya. Betul. Memang kita harus. Berarti di sini memang ada standarnya ya Pak untuk penyimpanan produk-produknya. SOP-nya ada. Ada SOP. Nah, pasti ada. Nah, kemudian untuk sistem pengirimannya nih Pak. Tadi kan awalnya kita kan sempat ngobrol ya Pak. Berarti perkendaraan kalau mau datang info dulu itu seperti apa Pak? Ekspedisi kita ada koordinasi bagiannya. Jadi ekspedisi yang ngirim barang ke kita itu si drivernya biasanya komunikasi dengan kepala gudang kita. Karena takut bentrokan dengan kiriman yang lain. Jadi sebelum keluar tol dia tuh udah komunikasi. Bahwa dia udah deket nih. Berarti dia dipersiapkan untuk lahannya ya Pak. Kepala gudang yang ngasih info. Dia siapa dulu yang duluan masuk gitu, karena berhubung jalan di sini kan nggak bisa untuk parkir mobil besar, jadi mereka antriannya tuh di dekat tol biasanya. Antrian di dekat tol sebelum keluar dari gerbang tol info dulu di sini. Dia ada tempat parkir biasanya. Nah Pak, namanya distributor berarti kan memang menyimpan produk-produk bahan material bangunan ya Pak ya. Dari pengalaman Bapak bisa dia share ke sahabat Nusa produk yang mungkin penyimpanannya paling khusus atau mungkin paling susah nih Pak untuk sebagai ilmu tuh produk apa Pak? Ada nggak? Kalau di produk Nusa sih rata-rata bisa mas semua sih, nggak ada yang terlalu susah gimana karena produknya besar ya. Kalau produk lain saya mungkin yang barang-barang kecil sebenarnya susah itu. Kenapa Pak untuk barang-barang kecil? Karena benar-benar harus dijaga. Rentang tanda petik ya untuk diambil orang. Gitu. Kalau barang besar kan nggak mungkin diangkat-angkat ya. Nggak mungkin ketahuan. Berarti sistem penyimpanannya sebenarnya semuanya tidak ada perlakuan khusus. Mungkin cara menjaganya saja ya. Nah Pak, pengalaman untuk tadi ya dalam tanda kutip barang kecil kayak itu. Pernah nggak Pak ada kayak pengalaman? Mohon maaf ya kayak mungkin karyawan atau seperti apa, pernah kayak rasa ditipu gitu enggak? Ditipu karyawan maksudnya? Ya kayak gitu. Saya rasa semua perusahaan mungkin pernah ngalamin ya. Di sini juga pernah? Ada aja lah pengalaman gitu, namanya orang yang tadi saya pernah bilang nggak semua orang jujur. Ada aja. Tapi itu nggak membuat kapok ya Pak ya? Kalau hidup kita ngadapin satu masalah kita kapok, kita nggak akan hidup sebenarnya. Nggak akan bertumbuh. Jadi selalu malah membahas yang lalu-lalu. Justru dengan masalah kita belajar. Terkait berarti kan sebenarnya yang bersinggungan langsung dengan produk-produk itu kan karyawan-karyawan yang mungkin ada di gudang ya Pak ya. Cara mengedukasi atau cara berkomunikasi Bapak selaku direktur ke karyawan-karyawan yang di bagian gudang itu seperti apa Pak? Atau mungkin ada perbagiannya sendiri atau mungkin kadang Bapak pengen tahu nih jadi Bapak terjun langsung. Secara struktural pasti ada. Ya di kita ada namanya, kalau di gudang itu ada namanya kepala gudang. Dia posisinya sebagai supervisor gudang. Tapi ya seringkali juga saya terjun langsung ke gudang untuk ya inspeksi ya. Kita wajib juga lihat di lapangan nih.
Apa sih, udah rapi belum, udah sesuai SOP belum mereka. Harus terus kita ingetin sebenarnya. Berarti tetap kayak controlling dari pimpinan itu juga penting. Betul, kontrol itu penting. Betul. Nah Pak, selama 15 dan 16 tahun, Bapak pernah merasa ada kayak customer atau toko-toko dari Bapak nih komplain nggak Pak? Atau mungkin ada respon yang buruk gitu? Pernah nggak? Tentang produk Nusa? Mungkin tentang produk, mungkin pelayanan dari itu ada pernah ngerasa keluhan itu ada nggak? Pernah dengar nggak? Pernah sih ada pasti. Namanya produk, kepuasan customer kadang-kadang ada aja sih. Tapi ya puji Tuhan ya, sampai hari ini semua keluhan bisa kita diatasi. Iya betul. Berarti tetap merespon dengan baik ya Pak keluhan-keluhan. Harus. Bisnis distribusi ini utamanya pelayanan. Ya. Seberapa penting nih Pak pelayanan menurut Pak Joni? Sangat penting. Karena pelayanan itu berhubungan dengan kepercayaan nantinya. Gitu. Kepercayaan customer timbul itu karena pelayanan kita juga. Selain tadi kunjungan, mereka merasa terlayani dengan baik, komplainan atau keluhan mereka juga bisa direspon dengan baik. Itu kunci sebenarnya bahwa mereka jadi loyal ke kita. Nah Pak, berarti kan salah satu hal cara menjaga loyalitas dan kerjasama itu kan dengan cara tadi ya Pak ya, menjaganya tuh. Nah, untuk perang harga gitu sebenarnya menjadi faktor lain nggak Pak untuk tetap bertahan di dunia bisnis ini Pak? Harga merupakan satu poin juga penting sebenarnya. Tapi bukan satu-satunya poin yang menentukan bahwa produk ini bisa jalan. Banyak barang yang memang lebih murah juga ternyata nggak bisa eksis, nggak bisa bertahan. Jadi banyak faktor sebenarnya. Salah satunya memang harga. Dalam sekarang kondisi ekonomi yang tadi saya bilang, kompetisi ini luar biasa sekarang. Salah satunya di harga. Tapi mungkin harga bisa menjadi faktor yang bisa dikesampingkan jika memang pelayanannya itu bagus. Betul. Nah ini Pak, keunggulan produk Nusa dari dulu sampai sekarang ada perubahan nggak Pak dari keunggulan produk Nusa sendiri? Sampai hari ini menurut saya produk Nusa masih cukup baik. Berarti konsisten ya Pak untuk produknya sendiri? Kalau memang beberapa kondisi ada di saat pernah, tapi mereka udah cepat sigap untuk merubah kondisinya, merespon. Saya rasa semua produk juga di luar sama. Kalau memang ada pernah lah satu kendala namanya produksi ya. Nah itu tergantung ya, betul. Tapi di Nusa ini menurut saya sampai hari ini cukup baik ya handle. Keunggulan produk Nusa nih Pak yang Pak Joni rasakan? Keunggulan produk Nusa selain konsistensi dari kualitas, supportnya. Ya, saya rasakan saya bisa bertahan hampir 16 tahun. Nggak mungkin kalau nggak ada support. Itu Bapak berarti merasakan supportnya itu bukan hanya dari salesnya juga ya Pak? Ini dari atasannya gitu? Dari atasannya, betul. Support baik itu ya tadi penting tuh hubungan kita komunikasi dengan para atasannya juga ada. Support program yang kita juga kadang sering sharing bahwa di market ini terjadi kayak gini nih sekarang nih. Tolong dibantu misalnya. Kita harus lawan kompetitornya kayak gini nih. Mereka juga respon positif sih. Jadi tetap selalu diskusi ya Pak sebenarnya? Wajib, karena dunia perdagangan itu bukan satu hal yang statis. Dunia perdagangan itu satu hal yang dinamis Mbak. Selalu berubah-ubah dengan kondisi. Berarti memang tidak bisa menutup diri untuk tidak mau belajar ya Pak ya? Dari manapun tempatnya tetap harus. Kita harus update situasi. Dunia perdagangan selalu update situasi di luar. Nah Pak, dari perkembangan teknologi ya Pak ya, dan perkembangan ekonomi saat ini dari tahun 2010 hingga tahun 2016, di distributor ini memanfaatkan teknologi nggak Pak untuk promosi? Saya kalau untuk mengaplikasikan teknologi yang kayak orang-orang jualan online belum sampai hari ini. Tapi ada rencana nggak Pak mungkin? Mungkin ke depan bisa, dan harus kayaknya kita harus ngikutin zamannya. Sampai hari ini sih saya masih dalam konteks yang tadi bilang
pendekatan secara langsung. Kalau misalnya ada promo apa, kita hanya media sosial yang ringan Bu, kayak WhatsApp gitu. Gitu loh, kita upload misalnya ada promo apa, karena semua customer juga punya WhatsApp. Berarti memang menjaga koneksinya itu juga dari kontak WhatsApp juga berarti? Iya, betul. Baik Pak, harapan Pak Joni untuk bisnisnya, untuk mungkin Pak Joni ke depannya dalam memimpin mitra dan juga karyawan seperti apa Pak? Harapan saya bisnis ini tetap eksis. Amin. Ya, harus lebih besar ke depannya. Hubungan kita, jalinan kemitraan, termasuk dengan pihak Nusa juga harus makin baik dan manjang. Untuk relasi customer juga, saya rasa hubungannya harus semakin baik terus. Semakin erat. Iya. Pak, untuk target paling dekat Pak, apa yang mau dicapai dari perusahaan? Saya secara pribadi sih pengen ngembangin bisnis ini bukan cuma di area Bandung sebenarnya. Pengennya sih, mudah-mudahan bisa terrealisasi ke depan. Iya. Jadi rencananya untuk waktu terdekat ingin punya cabang di tempat. Betul. Tapi udah ada nggak Pak? Memang udah kebayang mau ke kota mana itu sudah ada? Sudah ada. Berarti sudah planning ya Pak ya? Planningnya sudah ada. Baik, nasihat atau tips yang ingin dibagikan Pak Joni yang sudah berkecimpung di dunia bisnis 16 tahun untuk calon-calon pengusaha muda, pemula ini Pak. Sahabat Nusa. Iya, sahabat Nusa. Ya. Kalau teman-teman jiwa muda, anak-anak muda sekarang untuk mau mulai satu bisnis, siapkan mental itu paling pertama. Terus nggak boleh cepat nyerah, karena kita harus punya jiwa fighter. Dalam dunia bisnis ini luar biasa. Jangan cepat nyerah nih, ketemu masalah, wah nyerah, nggak boleh. Dalam masalah pasti ada ilmunya itu. Setiap hal baik buruk itu pasti ada yang bisa ada ilmunya yang kita bisa pelajari. Nah Pak, sebenarnya ada nggak Pak kayak terlambat berbisnis itu ada nggak? Nggak ada. Berapapun usianya? Saya sendiri kalau bicara terlambat 38 di usia 38 banyak orang bilang wah sudah terlalu misalnya dibandingkan mungkin sahabat Nusa anak muda sekarang. Sekarang kalau lihat di media sosial pengusaha muda luar biasa cepat. Saya udah bisa dibilang terlambat, tapi nggak ada istilah terlambat dalam bisnis. Banyak yang lebih tua dari kita pun baru mulai. Baik Pak, ini ternyata sudah tidak terasa, sudah di penghujung pertanyaan. Saya kagum sih Pak, karena Bapak tidak pernah berhenti untuk belajar, tidak pernah menutup kemungkinan-kemungkinan mencoba hal-hal baru dan tantangan baru. Bahkan Bapak bisa survive hingga 15 tahun dan kedepannya sudah ada plan-plan yang saya doakan dan rekan-rekan Nusa doakan bisa tercapai agar hubungan dan relasi kita juga semakin erat nih Pak. Amin, harus. Oke. Nah Pak, yang terakhir pesan untuk sahabat Nusa yang Bapak bisa sampaikan mungkin ke toko-toko mitra-mitra Bapak. Oke. Kalau ke sahabat Nusa tadi saya udah sampaikan dalam bisnis siapkan mental. Untuk para customer nih, dalam momen sekarang, kalau customer cari produk Nusa, ingat ada kita di Bandung. Oke, siap. Dan loyalitas Nusa wajib. Oke. Tentu saja loyalitas distributor dari Bapak juga keren juga nih Pak. Iya. Oke. Oke, baik Bapak, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Saya Monica selaku perwakilan dari tim Nusa, mohon maaf kalau mengganggu waktu Bapak. Terima kasih Pak sebelumnya. Terima kasih. Nusa, jaminan kualitas prima. Sampai jumpa Bapak. Sampai jumpa lagi.